Materi kuliah Tindak Pidana Korupsi. Topik ke-40 dari 60 topik. Kerjasama Internasional Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi. Bagian pertama, langkah untuk meminimalkan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi, di samping harus dilakukan sejak awal penanganan perkara dengan pembekuan dan penyitaan, juga mutlak dilakukan melalui kerjasama dengan negara lain di mana hasil kejahatan, atau proceeds of crime, berada. Untuk itu, orientasi penegak hukum mengenai pengembalian aset ini perlu dipertajam, terutama dalam hubungan kerjasama dengan negara lain baik melalui pertukaran informasi intelijen keuangan yang difasilitasi oleh PPATK, koordinasi dengan tim pemburu koruptor, maupun kerjasama bantuan hukum timbal balik antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain. Berkenaan dengan tindak pidana korupsi yang tidak hanya dikategorikan sebagai extraordinary crime, melainkan juga dinobatkan sebagai kejahatan transnasional, atau transnational crime, karena kejahatan ini telah dialami oleh hampir seluruh negara di belahan bumi dan sifatnya lintas negara, maka Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau PBB, dengan suara bulat telah mengadopsi United Nations Convention Against Corruption atau Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Melawan Korupsi, 2003, atau UNCAC. UNCAC merupakan salah satu hasil dari upaya dan komitmen masyarakat global dalam memerangi korupsi. Indonesia sendiri berperan aktif sejak sidang pertama sampai dengan sidang ke-7, atau terakhir, yang berakhir pada tanggal 1 Oktober tahun 2003. Negara peserta UNCAC mencapai 127 negara. Dari jumlah itu, 99% telah menyatakan kesediaannya untuk menandatangani konvensi tersebut. Dasar pertimbangan keikutsertaan Indonesia dalam penandatanganan konvensi tersebut mengenai implikasi hukum peratifikasian konvensi tersebut ke dalam sistem hukum nasional. Dengan disahkannya UNCAC, korupsi diakui sebagai kejahatan global dan akan ditangani dengan semangat kebersamaan. Salah satu agenda penting dalam UNCAC adalah pembahasan mengenai pengembalian aset, atau asset recovery. Pasal 37 ayat 1 UNCAC yang mengatur tentang cooperation with law enforcement authorities, atau kerjasama dengan badan penegakan hukum, dinyatakan dengan tegas bahwa pihak negara wajib mengambil tindakan-tindakan yang perlu untuk mendorong orang yang berpartisipasi atau telah berpartisipasi dalam pelaksanaan suatu kejahatan menurut konvensi ini untuk memberi informasi yang berguna kepada badan yang berwenang, untuk tujuan penyidikan dan pembuktian serta memberikan bantuan yang nyata dan khusus kepada badan yang berwenang, untuk melepaskan hasil kejahatan dari pelaku kejahatan dan mengambil hasil itu. Meskipun instrumen hukum internasional yakni UNCAC telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang pengesahan UNCAC, pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi belum juga ditetapkan. Pengaturan khusus, pengembalian aset, dalam konvensi PBB tersebut mencerminkan bahwa pandangan tentang aset hasil korupsi merupakan harta kekayaan negara harus diakhiri. Jika tidak, hak pihak ketiga yang dirugikan karena suap dan korupsi tidak akan terjangkau secara hukum. Contoh, proses lelang pengadaan barang dan jasa yang merugikan pihak peserta tender yang beriktikat baik dan kalah dalam tender karena pihak peserta lain menyuap panitia tender, tetap tidak memperoleh hak untuk mengajukan klaim atas kerugian karena keuntungan yang diharapkan dari proses lelang tersebut tidak dapat diraih karena suap. Selama ini dalam praktik, proses peradilan kasus tindak pidana korupsi hanya mementingkan kepentingan negara. Hal ini tidak dapat dilakukan selama ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 hanya menegaskan unsur kerugian keuangan negara atau perekonomian negara saja. Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 tidak menempatkan unsur kerugian negara atau state damage sebagai unsur menentukan ada tidak adanya suatu tindak pidana korupsi sehingga perlu ada perubahan dalam rencana Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berikutnya. UNCAC tidak secara tegas menyatakan apakah penyitaan merupakan hukuman seperti didefinisikan dalam Konvensi tentang pencucian, pelacakan, perampasan, dan penyitaan atas hasil-hasil kejahatan dari Dewan Eropa atau Convention on Laundering, such, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime, atau CLSCPC, dari Council of Europe. Dalam CLSCPC, penyitaan diartikan sebagai sebuah hukuman atau tindakan
yang diperintahkan oleh pengadilan sebagai kelanjutan dari proses yang berhubungan dengan pelanggaran pidana atau pelanggaran-pelanggaran pidana sebagai akibat dari pencabutan yang permanen atas kekayaannya. Berdasarkan pada UNCAC, pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi terbagi dalam 4 tahap, yaitu 1. Tahap pelacakan aset. 2. Tahap tindakan-tindakan pencegahan untuk menghentikan perpindahan aset-aset melalui mekanisme pembekuan dan penyitaan. 3. Tahap penyitaan. 4. Tahap penyerahan aset dari negara penerima kepada negara korban tempat aset diperoleh secara tidak sah. Secara umum, ada 2 jenis pengembalian aset hasil tindak pidana yang diterapkan secara internasional untuk memulihkan hasil dan instrumentalitas tindak kejahatan, perampasan aset, disingkat NCB, atau non-conviction boxed, dan perampasan kejahatan. Keduanya memiliki tujuan yang sama, yakni perampasan oleh negara atas hasil dan instrumentalitas tindak kejahatan. Keduanya juga memiliki rasional 2 sisi yang sama. Pertama, mereka yang melakukan kegiatan haram jangan dibiarkan mengambil manfaat dari tindak kejahatannya. Hasilnya harus disita dan digunakan untuk memberi kompensasi kepada korban, baik yang merupakan negara maupun yang individu. Kedua, kegiatan haram harus dicegah. Meniadakan keuntungan ekonomis dari tindak kejahatan akan mengecilkan niat untuk melakukan tindak kejahatan di tingkat pertama. Perampasan instrumentalitas memastikan bahwa aset demikian tidak akan digunakan untuk tujuan kejahatan selanjutnya, serta merupakan suatu pencegahan. Dalam pengembalian aset secara non-conviction boxed, pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi sangat mungkin dilaksanakan tanpa adanya putusan pengadilan terlebih dahulu. Tindakan tersebut dilakukan dengan mengacu pada asas non-conviction base yang digunakan dalam pengembalian aset secara perdata, atau civil forfeiture, di mana tuduhan secara pidana atau putusan pidana tidak diperlukan dan yang menjadi fokus dalam pengembalian ini adalah terhadap bendanya atau aset yang dianggap sebagai hasil suatu kejahatan. Jenis lain dari pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi berupa perampasan kejahatan merupakan suatu perintah in personam, suatu tindakan terhadap seseorang. Hal demikian memerlukan pengadilan pidana dan penghukuman dan seringkali merupakan bagian tindak kejahatannya. Meskipun demikian, pada intinya putusan pidana bersalah harus dijatuhkan terlebih dahulu baru aset dapat dikembalikan kepada negara. Sistem perampasan kejahatan dapat berdasarkan objek, yang berarti bahwa pihak penuntut yang berwenang wajib membuktikan bahwa aset-aset yang dipermasalahkan merupakan hasil dari atau instrumentalitas, atau aset yang digunakan untuk memudahkan melakukan tindak kejahatan tersebut. Pihak penuntut yang berwenang wajib membuktikan bahwa aset-aset yang dipermasalahkan merupakan hasil dari atau instrumentalitas tindak pidana tersebut. Sebagai alternatif, dapat juga merupakan rezim yang berdasarkan nilai, yang mengizinkan perampasan senilai manfaat pelaku pelanggaran dari tindak pidana tersebut, tanpa membuktikan hubungan antara tindak kejahatan dan objek harta benda tersebut. Perbedaan perampasan aset tindak kejahatan dan perampasan, atau NCB, adalah sebagai berikut: perampasan kejahatan terhadap orangnya, atau in personam, bagian dari tuntutan pidana terhadap seseorang. Dikenakan sebagai bagian dari hukuman dalam kasus pidana. Perlu adanya hukuman pidana, berbasis pada objek dan nilai, menyita kepentingan pihak terdakwa dalam harta benda. Perampasan non-conviction boxed, atau NCB, terhadap barangnya, atau in rem, tindakan yudisial yang diajukan pemerintah terhadap barang tersebut. Diajukan sebelum, selama atau setelah hukuman pidana, atau bahkan tanpa adanya tuntutan pidana terhadap seseorang. Hukuman pidana tidak diperlukan. Berbasis objek, menyita objek itu sendiri, dalam hal pemilik yang tidak bersalah. Praktek pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi di Eropa. Mayoritas negara-negara memiliki sistem yang memperbolehkan penyitaan untuk kekayaan tertentu atau barang-barang senilai dengan hasil kejahatan, dengan catatan bahwa untuk penyitaan, meskipun ada pengecualian di beberapa negara, memerlukan standar pembuktian pidana, pengecualian di beberapa negara. Memerlukan standar pembuktian pidana, pengecualian termasuk Irlandia dan Inggris di mana standar perdata yang diterapkan. Karena itu, Kaisa Hakkinen berpendapat bahwa di Eropa, penyitaan terutama dilaksanakan dalam proses pidana. Dalam hal itu, asas legalitas memberikan limitasi untuk kegunaan penyitaan. Penyitaan hanya dimungkinkan dan hanya apabila dinyatakan dalam hukum. Penyitaan di Eropa umumnya mengharuskan adanya hubungan antara tindak pidana dengan kekayaan yang disita.
Terdapat 3 tujuan dari penyitaan, yaitu 1. Pelaku tindak pidana tidak boleh menikmati keuntungan atas tindak pidana yang dilakukannya. Penyitaan dimaksudkan untuk menyingkirkan keuntungan-keuntungan keuangan dari tindak pidana tersebut. 2. Untuk mencegah diinventarisasikannya hasil yang diperoleh tidak sah ke dalam tindak pidana baru. Maksudnya untuk mencegah hasil yang diperoleh secara tidak sah tersebut ditemukan kembali dalam kegiatan-kegiatan yang tidak sah. Dengan menyita hasil yang diperoleh secara tidak sah tersebut, masyarakat yakin bahwa keuntungan-keuntungan yang tidak sah dari kejahatan tidak akan ditemukan kembali dalam kegiatan-kegiatan yang sah. 3. Mencegah sebuah firma mendapatkan keuntungan-keuntungan kompetitif yang tidak berdasarkan hukum. Dengan menyita hasil yang diperoleh secara tidak sah, mungkin akan memindahkan keuntungan-keuntungan yang tidak jujur yang telah diperoleh firma tersebut atas pesaing-pesaingnya. Itulah materi topik ke-40 mata kuliah Tindak Pidana Korupsi. Channel ini bermanfaat khususnya bagi mahasiswa Indonesia, atau siapapun yang ingin menambah wawasan. Video tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca, sambil didengarkan. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video ini berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Terima kasih. Sampai jumpa.